Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ismi Sayyidah Nafisah, ana min qasri anna mudajiyah marhalati arba'at asyar fi kulliyati usyuluddin fi jami'ati wal Huna sa'uqaddimu lakum fi maqalati li tahqiqi wajibati imtihan nisful fasl fi maddati ilmu ma'ani Qur'an al-mawdu al-qasr wa Pertama, pengertian qasr. Menurut bahasa, qasr adalah al-habsu, artinya menahan atau menyingkat. Sedangkan menurut istilah, qasr adalah takhsisu amrin bi akharin bi tariqin makhsusin. Artinya, mengkhususkan suatu perkara dengan perkara lain dengan tata cara yang khusus. Nah, jadi di dalam qasr ini nanti ada yang mengkhususkan dan ada yang dikhususkan. Dan tentunya itu memiliki cara-cara tertentu dalam pengkhususan rukun qasr. Rukun qasr itu ada 4. Yang pertama maksur, yang kedua maksur alaih, yang ketiga maksur anhu, yang keempat ada qasr. Yang pertama itu maksur, yaitu berbentuk sifat atau mausuf. Ini sama seperti sesuatu yang dikhususkan. Lalu yang kedua itu maksur alaih, yaitu berbentuk sifat atau mausuf. Ini sama seperti sesuatu yang mengkhususkan dari maksur tersebut. Yang ketiga itu maksur anhu, yaitu sesuatu yang berada di luar yang dikecualikan. Lalu yang keempat itu ada qasr. Ini yaitu alat-alat qasr. Keempat, alat-alat qasr. Alat-alat qasr ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, menggunakan lafadz inama. Yang kedua, menggunakan adat nafi dan istisna. Yang ketiga, menggunakan huruf athof, la, bal, lakin. Dan yang terakhir itu mendahulukan lafadz yang semestinya diakhirkan. Langsung saja yang pertama, menggunakan lafadz inama. Contohnya, innamal mu'minuna ikhwatun, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Bahwa maksur alaihnya ini terletak pada lafadz yang terakhir, yaitu ikhwatun. Lalu yang kedua, menggunakan adat nafi dan istisna. Contohnya, in hadza illa malakun karim, yang artinya tiada orang ini Nabi Yusuf kecuali malaikat yang mulia. Bahwa maksur alaihnya ini terletak setelah huruf istisna, yaitu malakun karim. Yang ketiga, menggunakan huruf athof. Yang pertama contohnya, ana muta'allimun la mu'allimun, yang artinya saya adalah pelajar, bukan pengajar. Bahwa maksur alaihnya ini terletak setelah huruf la, yaitu mu'allimun. Yang kedua, ma'ana tajirun bal fallahun, yang artinya saya bukan pedagang tetapi petani. Bahwa maksur alaihnya ini melalui huruf bal, yaitu ana tajirun. Yang ketiga, mal ardu sabitatun lakin mutaharrikatun, yang artinya bumi itu tidak diam tetapi bergerak. Bahwa maksur alaihnya ini mendahului lakin, yaitu al-ardu sabitatun. Yang terakhir, mendahulukan lafadz yang semestinya diakhirkan. Yang contohnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, di sini itu maksur alaihnya tuh lafadznya didahulukan, yaitu iyyaka na'budu. Yang kelima, pembagian qasr. Qasr ini memiliki 2 thorof, yaitu maksur dan maksur alaih. Dilihat dari 2 unsur utamanya, qasr dibagi menjadi 2, yaitu
qasr sifah ala mausuf dan qasr mausuf ala sifah. Yang pertama, qasr sifah ala mausuf yaitu menghususkan sifat pada yang disifati. Contohnya, la yafuzu illa sholihuna. Artinya, tidak beruntung kecuali orang-orang sholih. Bahwa lafadz yafuzu beruntung itu menjadi maksur dan as-sholihuna orang-orang sholih itu menjadi maksur alaih. Nah, kedua komponen ini disebut sebagai thorof qasr karena keberuntungan itu adalah satu sifat dan orang-orang yang sholih itu adalah salah satu mausuf. Yang kedua, qasr mausuf ala sifah, yaitu apabila menghususkan yang tersifati pada sifat. Contohnya, innamal hayatu la'ibun, yang artinya kehidupan itu hanyalah permainan. Bahwa lafadz al-hayatu kehidupan itu menjadi maksur dan lafadz la'ibun itu permainan itu menjadi maksur alaih karena kehidupan itu adalah mausuf dan permainan itu adalah sifat. Selanjutnya, qasr ditinjau dari segi kesesuaiannya dengan kebenaran dan kenyataan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, qasr hakiki, yang kedua qasr idhofi. Langsung saja yang pertama, qasr hakiki yaitu dikhususkannya maksud dan maksud alaihnya itu berdasarkan hakikat dan kenyataan. Contoh, la ilaha illallahu, artinya tiada Tuhan selain Allah. Contoh di atas ini menunjukkan kebenaran dan kenyataannya bahwa hanya kepada Allah lah yang berhak untuk disembah. Yang kedua, qasr idhofi, yaitu dikhususkannya maksud dan maksud alaihnya dengan disandarkan kepada sesuatu yang lain. Contohnya, ma'aliyun illa qa'imun, artinya tiada ali kecuali yang berdiri. Nah, bahwa ali itu orang yang berdiri, bukan yang duduk. Bahwa tidak ada tujuan meniadakan semua sifat yang dimiliki ali selain berdiri, seperti membaca, menulis, dan lain sebagainya. Tetapi tujuannya itu hanyalah meniadakan sifat duduknya saja. Pembahasan yang terakhir yaitu berdasarkan keadaan mukhatab, qasr idhofi dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama qasr ifrad, yang kedua qasr qalb, yang ketiga qasr ta'yin. Langsung saja yang pertama, qasr ifrad, yaitu apabila mukhatab meyakini kenyataan lebih dari satu. Contohnya, innamallahu ilahu wahid, artinya sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Bahwa lafadz Allah itu merupakan mausuf dan ditaksis dengan ilahu wahid. Itu tuh menunjukkan kepada mukhatab bahwa ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, qasr qalb, yaitu apabila keyakinan mukhatab berbalik dengan keadaan yang sebenarnya. Contohnya, ma safirun illa aliyun, artinya tidak ada yang bepergian kecuali Ali. Maksudnya di sini seseorang mukhatab itu salah paham bahwa orang yang bepergian itu bukan Ali tetapi Ibrahim. Dan yang terakhir, qasr ta'yin, yaitu apabila mukhatab ragu-ragu dalam menentukan keadaan yang sebenarnya. Contohnya, al-ardu mutaharrikatun la sabitatun, artinya bumi itu bergerak tidak diam. Dan ini tuh menunjukkan kepada mukhatab yang ragu dengan keadaan bumi itu apakah terdiam atau bergerak. Syukron ala husni ihtimamikum wa istima'ikum. Astaghfirukum ala jami'ikum. La tansa li'irjab ta'liq wa ishtirak. Jangan lupa like, komen. Oke, dadah. Assalamualaikum.